Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bagi kalian yang masih terjerat pinjol dan bingung untuk menyelesaikannya atau takut karena ancaman WA dari DC-DC tersebut, Anda wajib tetap tenang ya. Karena Anda tidak sendirian ya. Anda tahu subscriber saya ada berapa sekarang? Sekarang sudah ada 7.000 lebih ya. Berarti Anda dan 6.999 orang itu terjerat pinjol ya. Dan yang uniknya ya, tidak terjadi apa-apa pada diri Anda, ya kan? Ya. Anda tidak sadar bahwa sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan tidak terjadi apa-apa dengan Anda. Lalu apa yang perlu dicemaskan lagi? Ya. Jalan satu-satunya untuk lepas dari pinjol adalah dengan menunda pembayaran tersebut, ya, dengan menunda pembayaran. Jadi, jangan anggap Anda yang menunggak itu kalimatnya adalah gagal bayar, ya. Belum apa-apa Anda ini dicap gagal, ya. Baru telat 1 hari, ya, Anda dicap oleh pinjol gagal bayar. Ya kan? Pinjol itu seperti itu kan, ya. Kata gagal itu kan berarti Anda sudah tidak bisa lagi, ya kan? Tapi kalau Anda bisa melunasinya, apakah itu gagal bayar? Ya, jelas bukan, ya kan? Makanya kalimat yang benar itu harusnya tunbai, tunda bayar, bukan galbay, gagal bayar, ya. Tunbai, tunda bayar sampai Anda bisa melunasi atau membayarnya, ya. Ya memang kurang ajar pinjol-pinjol itu ya. Belum apa-apa sudah dibilang galbay ya. Saya mau ganti nama channel saya jadi Raja Tunbai saja. Lalu, kapan sih Anda itu dianggap mampu membayar ya? Jawabannya adalah ketika Anda nanti sudah sukses dan kaya raya, punya banyak uang ya. Namun jangan sampai Anda beranggapan, wah nggak mungkin nih saya sukses dan kaya. Saya mending miskin saja agar saya tidak usah berkewajiban bayar pinjol. Nah itu orang gila ya. Anda ngelamar kerja saja jadi DC pinjol ilegal karena isinya orang gila semua ya di pinjol ilegal itu ya. Mending Anda kaya raya tidak bayar pinjol. Ya, hebat ya. Ini kata-katanya hebat sekali ya. Mending Anda kaya raya tidak bayar pinjol. Ya kan? Itu mending daripada Anda miskin tidak bayar pinjol ya. Masih mending Anda kaya. Ya kan? Iya toh. Mending jadi orang kaya punya hutang pinjol daripada miskin punya hutang pinjol, ya kan? Loh bang, masih mending kaya gitu kan dan tidak punya hutang gitu ya. Ya Anda tidak akan ada di channel ini jika berbicara seperti itu, ya. Si kaya dan si miskin sama-sama punya hutang, ya. Jangan kira orang kaya itu tidak punya hutang, ya. Kalau orang kaya dengar, ya, Anda frustasi, bunuh diri karena tagihan pinjol Anda 30 juta itu, Anda diketawain. Ya, beneran loh ya. Karena orang kaya itu hutangnya miliaran, triliunan, dan ada jaminannya. Ya, ini Anda hutang 5 juta, 10 juta, tidak ada jaminannya, stres berat. Ya, padahal apa yang mau distresin? Ya, rumah Anda tidak disita, DC lapangan berkunjung maksimal hanya sampai 3 bulan, lalu tidak ditagih-tagih lagi, Anda tidak menjaminkan apa-apa, tidak ada tahan BPKB, tidak ada tahan surat tanah, ya. Apa yang mau dipusingin? Ya. Orang kaya jaminannya itu ya rumah, perusahaannya, sertifikat tanah, BPKB mobil. Anda apa yang ditahan? Tidak ada, ya. Pusingnya di mana? Saya tanya. Anda tanya pada diri Anda sendiri, pusingnya di mana? Tidak ada yang ditahan, tidak ada apa-apa ya. Tidak miliaran hutang Anda gitu. Anda tanya pada diri Anda sendiri, oke? Ya. Kalau Anda malu karena ketahuan punya hutang pinjol, itu sifatnya sementara, ya. Mereka tidak benar-benar peduli dengan Anda, ya. Anda ketahuan minjol, nih ya. Tapi setahun kemudian, ketika Anda berusaha, kerja keras dan sukses, ya, lalu Anda beli mobil, Anda renovasi rumah, jadi 2 tingkat gitu ya rumah Anda gitu ya. Apa mereka ingat ya dengan hutang pinjaman Anda? Tidak mungkin ingat, ya. Bahkan merekalah yang akan pinjam dana ke Anda, ya. Kalau Anda dipecat gara-gara pinjol, ya,
akan terbukalah rezeki yang lebih besar. Oke? Lamar-lamar lagi, usaha, ya interview sana sini, ya. Perusahaan itu tidak hanya satu, ya. Katakan pada diri Anda, ya, Anda sudah berpengalaman menjadi admin profesional di perusahaan yang sebelumnya, ya. Perusahaan baru ini pasti akan menerima saya. Oke? Ya. Sekarang tentang tunggakan Anda, ya. Tentang tunggakan. Yang penting jangan dipaksakan, ya. Dalam dunia hutang, sesuatu yang dipaksakan itu pasti akan memakan korban. Ya, dalam dunia hutang itu ya. Daripada Anda memaksakan untuk terus bayar, namun orang tercinta Anda yang menjadi korban, mending Anda tunda pembayarannya, ya. Karena Anda yang minjol, Anda yang menggunakan uang tersebut, Anda juga yang menunda pembayarannya. Itulah laki-laki sejati, ya. Itulah wanita yang cerdas, bertanggung jawab. Anda bilang pada diri Anda, biarkanlah ini jadi tanggungan saya. Ini adalah kesalahan saya yang akan saya perbaiki dan tidak akan saya ulang. Oke? Mari kita ke inti video. Apakah semua pinjol akan auto lunas karena di cover oleh asuransi? Sayangnya tidak, ya. Ada beberapa pinjol yang tidak memakai asuransi, namun hanya sedikit ya yang tidak memakai asuransi itu ya. Terutama jika Anda menggunakan pay letter ya. Di pinjol itu kan ada dua ya. Ada pinjam dana, ada pay letter atau kredit barang. Oke? Nah, jika hutang Anda adalah pinjam dana semua, maka kemungkinan di-cover oleh asuransi, ya. Di-cover oleh asuransinya itu 100% kemungkinannya, ya. Namun jika ada pay letternya, kemungkinan tidak akan di-cover oleh asuransi, ya. Namun akan hilang sendiri by system, ya. Akan hilang dengan sendirinya di BI Checking atau Slik OJK setelah 2 tahun. Oke? Nah, di video saya sebelumnya, pinjol yang auto lunas diasuransikan by Slik OJK saya sendiri, itu ada Kredit Pintar, Aku Laku, ya kan? Lalu banyak yang bertanya, "Bang, kalau Shopee, Kredivo, Tunaiku gimana?" Itu kan pinjol besar ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Tonton video saya sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke? Langsung kita ke TKP-nya. Oke guys, sekarang saya sudah ada di Shopee ya. Ada di aplikasi Shopee-nya dan sudah masuk ke bagian SPay letter gitu ya. Nah, apakah Shopee diasuransikan? Ya, mari kita lihat. Kita akan baca syarat dan ketentuannya. Oke? Kita tunggu. Nah, ini ya sudah terbuka ya. Ini saya sudah baca semua loh ya. Saya sudah baca semua. Oke. Ini adalah syarat dan ketentuan. Ini ya, syarat dan ketentuan layanan SPay letter dan layanan S-Pinjam bagi penerima pinjaman. Syarat dan ketentuan layanan ya gitu ya. Jadi semuanya ya berlaku gitu ya. Mau SPay letter, S-Pinjam yang ada di sini itu berlaku gitu ya. Semuanya gitu ya. Oke. Nah, pendahuluan, masa sih mau saya baca? Kan nggak mungkin ya. Cuman mungkin di sini saja ya. CF berarti PT Commerce Finance gitu ya. CF itu ya Commerce Finance pay letter gitu ya. Dan ada lagi ini 2,8 ini ya LDN berarti PT Lentera Dana Nusantara gitu ya. Jadi di Shopee itu ada 3 perusahaan gitu ya. Lentera Dana Nusantara, CF ya, Commerce Finance gitu kan, dan Shopee-nya sendiri gitu, ada 3 gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya sudah baca di sini dan asuransi itu ya di Shopee itu ada ya, selamat ya. Ada asuransinya di mana ya? Di nomor 4. Di nomor 4 sini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Nomor 4 dibaca. Untuk Anda perhatikan 4.1 ya. Kita lewati. Oke. 4.2 ini yang paling penting ya. 4.2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit. Ya. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Ya. Jadi yang gal by Shopee ya, yang gal by Shopee nih. Oke, mau SPay letter, mau S-Pinjam, mau pinjaman 800 juta, 1 miliar, 1 triliun, ya kan pay letternya Anda kan 1 triliun gitulah misalkan ya. Ya. Gitu. Jadi bukan tanggung jawab Anda. Enak toh, ditanggung nih ya.
gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Oke, Anda mau tepuk tangan? Silakan. Saya berikan waktu 1 detik. Ya. Jadi, ya sudah seperti itu saja untuk Shopee, ya. Untuk Shopee ada asuransinya, oke. Nah, untuk Kredivo ya ini ya. Jadi gabungan dulu lah dengan video saya sebelumnya gitu ya. Yang ada asuransinya itu Aku Laku, Kredit Pintar. Yang sekarang Shopee ya, mau pinjam, pay later sudah 3 ya. Sudah 3 yang yang diasuransikan. Oke. Saya langsung terang-terangan saja yang tidak diasuransikan ya. Yang tidak diasuransikan itu yang pertama pinjol Kredivo. Itu tidak pakai asuransi ya, pinjol Kredivo itu ya. Yang kedua adalah Tunaiku ya, tidak pakai asuransi juga ya. HCI tidak pakai asuransi juga ya. Sudah ya, hanya 3 saja yang tidak pakai asuransi. Kredivo, Tunaiku, dan HCI ya. Oke. Selain itu diasuransikan semua. Oke ya. Kredit Pintar, Aku Laku, Shopee Pay ya, Shopee Pay Later, pinjam itu diasuransikan semua. Apa kita mau rekap? Ya, kita rekap saja ya ke Play Store, oke? Nah, sekarang saya sudah di Play Store ya, oke? Ya sudah, gitu kan. Berarti Julo diasuransikan, Kredito diasuransikan, Rupiah Cepat asuransi, KTA Kilat asuransi, Kredit Pintar asuransi, gitu kan. Ada Kami asuransi, HCI tidak ya, Isi Cash asuransi, Monas asuransi, Maukes asuransi pinjam duit, iya, Aku Laku iya, Cairin iya. Ya, pinjam gampang iya, Uangmi iya, Uku iya, Klik Kami iya, ya semuanya saja pokoknya ya. Yang tidak itu ya Kredivo, Kredivas ya, diingat-ingat ya, Kredivo, Kredivas, terus Tunaiku, Amar Bank itu, HCI, sudah itu saja yang tidak diasuransikan. Namun ya jangan berkecil hati dulu ya, karena mau pinjol itu tidak diasuransi atau diasuransi tetap akan hilang ya setelah 2 tahun. Hutang Anda semua dipinjol ini, mau HCI, mau Tunaiku, mau apapun itu akan hilang selama 2 tahun. Oke? Akan hilang sendiri by system ya, di BI checking atau Slik OJK itu hutang Anda hilang semua. Ya? Oke? Jadi sebenarnya tidak peduli mau ada asuransinya kek, mau nggak ada kek ya, tidak peduli karena setelah 2 tahun semuanya hilang gitu hutang Anda. Oke, semoga video ini membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.